Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Adobe Photoshop yang beranggotakan Opa Armina, Natasha Mawardia, Martia Sari, Siti Mutamima, Tami Mulyadi, dan juga Indrianti. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Adobe Photoshop. Untuk slide pertama, itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian Adobe Photoshop. Adobe Photoshop atau biasa disebut sebagai Photoshop merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Photoshop banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan, sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader. Dan bersama Adobe Acrobat, Photoshop juga merupakan produk produksi terbaik dari Adobe System. Saat ini, Photoshop merupakan perangkat lunak terbaik jika dibandingkan dengan perangkat lunak lain sejenisnya. Dapat dikatakan juga, format file Photoshop mampu untuk membaca dan menulis gambar berformat raster dan vektor, seperti PNG, GIF, PIC, dan lain-lain. Untuk slide selanjutnya, akan dibacakan oleh Indrianti. Padanya saya persilahkan. Baiklah, slide selanjutnya yaitu Photoshop juga memiliki beberapa format file khas. Yang pertama, PSD adalah versi terbaru dari PSD yang didesain untuk file yang berukuran lebih dari 2 GB. Yang kedua, PSD atau Photoshop Dokumen adalah format yang digunakan untuk menyimpan gambar dalam bentuk layer, termasuk teks, blend mode, mask, opacity, sleeping patch, channel warna, channel alpha, dan setting dantan. Yang ketiga, PDD adalah versi lain dari PSD yang hanya dapat mendukung fitur software Photoshop Deluxe. Berikut adalah format file yang didukung Photoshop, diantaranya sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tami Mulyadi, kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya sejarah dari Adobe Photoshop. Hadirnya Adobe Photoshop dilatar belakangi dari sejarah yang panjang, diawali dari langkah profesor dari Michigan, USA bernama Glenn Knoll. Glenn Knoll bereksperimen untuk mengolah foto secara digital dengan alat sederhana. Tujuan dan harapan dari Glenn Knoll ini adalah untuk membuat sebuah program pengolahan gambar secara digital. Lalu diteruskan oleh anaknya bernama John Knoll dan Thomas Knoll. Akhirnya, kedua anak dari Glenn Knoll ini berhasil menciptakan program aplikasi sederhana, sehingga perusahaan bernama ImageScan memberikan lisensi. Tidak perlu waktu lama, penemuan ini kemudian diambil alih oleh Adobe Corporation dan diberi nama Adobe Photoshop. Versi terakhir dari Photoshop ini adalah CS5 atau yang lebih dikenal dengan Adobe Photoshop CS5 Creative Suite. Awal mula terciptanya Photoshop ini hanya untuk gambar saja atau fotografi. Kerja keras yang dilakukan oleh Thomas Knoll dan timnya akhirnya mampu mengembangkan Adobe Photoshop dengan fitur-fitur unggul seperti web design, publishing, animasi, digital painting, dan bidang lainnya. Para desainer web dan desainer grafik cenderung lebih banyak menggunakan Photoshop. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Martia Sari, kepadanya saya persilahkan. Fungsi Adobe Photoshop. Sebenarnya fungsi utama dari Adobe Photoshop hanyalah untuk aplikasi pengedit foto atau gambar dengan tipe raster atau bitmap. Namun, sebagian aplikasi pengedit gambar, fungsi Photoshop dapat dijabarkan lebih khusus lagi, yaitu mempercantik gambar, merekayasa gambar, dan membuat desain gambar. Adapun fungsi Adobe Photoshop secara teknik, yang pertama mengkombinasi dua gambar atau lebih menjadi satu gambar baru. Yang kedua, menghilangkan atau menghapus objek pada suatu gambar. Yang ketiga, memberi atau merubah warna. Yang keempat, merubah ukuran gambar menjadi lebih kecil ataupun menjadi lebih besar. Yang kelima, mempertajam warna dan kualitas gambar. Yang keenam, membersihkan atau memperindah gambar. Yang ketujuh, mengaburkan gambar agar terlihat samar-samar. Yang kedelapan, meningkatkan intensitas cahaya gambar agar terlihat lebih terang. Yang terakhir, memotong gambar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Natasha Mawardia. Padanya saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagian-bagian penting dalam Adobe Photoshop beserta fungsinya. Bagian penting yang pertama yaitu layer. Layer berfungsi sebagai kanvas tempat mendesain gambar. Nah, di dalam Adobe Photoshop ini, kita dapat menggunakan lebih dari satu layer. Kelebihan dalam pemakaian banyak layer adalah setiap desain pada satu layer tidak akan mengganggu suatu desain pada layer lainnya. Dan semua desain yang ada pada layer-layer lain dapat dikombinasikan menjadi satu gambar. Bagian penting yang kedua yaitu tools. Tools adalah alat-alat yang digunakan untuk mendesain atau menyunting gambar. Bagian penting yang ketiga yaitu menu. Menu berfungsi sebagai tempat utama di mana semua tool Photoshop berada. Menu inti yang ada dalam Photoshop diantaranya File, Layer, Edit, Image, Window, Select 3D, Filter, Analysis, View, dan Help. Dan bagian penting yang keempat yaitu Toolbox. Toolbox memiliki fungsi sebagai tempat khusus yang menyediakan tool-tool penting agar lebih mudah dilihat dan dipakai. Sekian dari saya, terima kasih. Slide terakhir akan dibacakan oleh Nova Armina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, selanjutnya Adobe Photoshop memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang terlebih dahulu akan kita bahas yaitu kelebihannya. Adobe Photoshop memiliki salah satu kelebihan seperti gambar yang dihasilkan lebih memuaskan, mudah dioperasikan, banyak fitur-fitur yang unggul, dan mungkin bisa digunakan untuk mendesain maupun untuk editing menggambar. Kemudian kekurangannya Adobe Photoshop itu banyaknya layer yang digunakan membuat bingung ketika menggunakan Photoshop. Lalu Photoshop kurang baik digunakan untuk pembuatan majalah atau brosur. Dan saat akan mencetak hasilnya, Photoshop kertas yang digunakan relatif sulit. Terima kasih. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang ataupun lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.